lalu, bocah bernama Aylan Kurdi tewas bersama saudara laki-lakinya Galib yang masih 5 tahun dan juga ibunya Rihan. Fakta memilukan ini seakan membuka mata dunia terhadap nasib pengungsi dan juga para imigran korban perang di daerah-daerah konflik. Berbagai aksi unjuk rasa memprotes terjadinya konflik muncul di beberapa negara. Aksi solidaritas dan aksi kepedulian dilakukan berbagai lapisan masyarakat di penjuru dunia sebagai penguat sesama. Apa saja aksi yang ditunjukkan untuk mendukung para imigran ini? Berikut informasinya yang telah kami rangkum khas on the spot. Sekitar 30 orang di Maroko menggelar aksi simpati terhadap salah satu bocah korban tenggelam pengungsi asal Suriah di pantai Turki, Aylan Kurdi. Aylan Kurdi, balita berusia 3 tahun ini ditemukan tewas tenggelam di pantai Turki saat mencoba untuk berimigrasi ke Yunani bersama keluarganya. Nasib tragis Aylan telah menyentuh hati warga dunia, termasuk warga Maroko yang menggelar aksi simpati ini. Sejumlah warga menirukan posisi tubuh balita Suriah yang malang ini lengkap dengan pakaian berwarna merah dan biru, seperti pakaian Aylan Kurdi saat ditemukan. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, menggelar aksi simpati dengan mengambil posisi telungkup di tepi pantai untuk mengenang Aylan Kurdi di sebuah pantai di Rabat, Maroko. Salah satu orang terkaya di Mesir, Naguib Sawiris, berniat untuk membeli sebuah pulau di Yunani atau Italia. Pernyataan ini tertuang di akun media sosialnya yang menyebutkan bahwa ia meminta Yunani atau Italia untuk menjual salah satu pulau kepadanya. Ia akan menyebutnya sebagai kebebasan dan menampung para imigran serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Naguib mengatakan ada puluhan pulau kosong di lepas pantai Yunani dan Italia yang bisa menampung 100.000 sampai 200.000 orang. Beberapa orang meragukan niatnya, namun sang kepala eksekutif kelompok usaha telekomunikasi ini menolak anggapannya merupakan gagasan yang konyol. Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah siap mengajukan proposal pengajuan pembelian pulau ke pihak Roma atau Athena. Sebelumnya yang menaksir harga sebuah pulau berkisar 140 miliar hingga 1,4 triliun rupiah. Hope atau harapan dalam bahasa Indonesia adalah nama yang akan ia sematkan kepada pulau tersebut. Derita perang Suriah mengetuk pintu hati kita semua, tak terkecuali dari insan persepakbolaan dunia. Sejumlah klub raksasa sepak bola Eropa melakukan berbagai aksi mulia untuk menyikapi para pengungsi Suriah. Mulai dari Real Madrid hingga Bayern Munchen, mereka rela mendonasikan uang hasil penjualan tiket, baik saat berlaga di kompetisi domestik maupun kompetisi Eropa. Klub raksasa Spanyol Real Madrid membantu pengungsi Suriah dengan menyumbang dana hingga 1 juta euro atau sekitar 16 miliar rupiah. Sama halnya dengan klub raksasa Prancis Paris Saint-Germain yang juga bersedia menyumbang dana sebesar 1 juta euro. Dari Italia, klub AS Roma menyumbang dana sebesar 575.000 euro atau sekitar 9 miliar rupiah. Sekaligus menjadi inisiator bagi klub Italia lainnya, Louis Football Cars, di antara Fiorentina, Torino, dan Bologna. Dari Jerman, klub sepak bola Bayern Munich dikabarkan menyumbang dana sebesar sekitar 1 juta euro atau 16 miliar rupiah untuk membantu para imigran yang datang ke negaranya. Mereka juga berencana mendirikan kemah pelatihan bagi para migran yang tiba di Munich. Sementara klub asal Portugal Porto menjadi klub Eropa pertama yang mengusulkan kampanye 1 euro dari setiap tiket laga kandang untuk disumbangkan ke pengungsi Suriah. Kampanye ini didukung oleh Asosiasi Sepak Bola Uni Eropa atau UEFA. Hingga kini tercatat ada sekitar 80 klub Eropa yang menyatakan bergabung dalam kampanye ini. Ada yang berbeda dalam lanjutan pertandingan La Liga antara Barcelona kontra Atletico Madrid Minggu 13 September 2015 lalu.
Sebelum bertanding, kedua klub Spanyol ini mengenakan kaos khusus sebagai kampanye aksi solidaritas kemanusiaan untuk para pengungsi Suriah dan para pengungsi di negara konflik lainnya. Mereka mengenakan kaos berwarna merah bertuliskan Help the Refugees saat keluar dari lorong Stadion Vicente Calderón. Mereka berharap dengan aksi kampanyenya ini, seluruh pendukung sepak bola, baik di stadion maupun di rumah hingga pengguna jejaring sosial di seluruh dunia, dapat meningkatkan kesadaran akan adanya krisis dan tergerak hatinya untuk membantu para pengungsi dari daerah konflik yang membutuhkan bantuan. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Sekumpulan anak-anak Gaza berbaris di pantai. Mereka membawa bunga dan mengenakan kemeja dengan gambar Aylan Kurdi. Aksi ini digelar untuk menarik simpati atas musibah yang terjadi pada Aylan dan keluarganya yang tewas tenggelam setelah mencoba berimigrasi. Dalam aksi tersebut, tubuh Aylan diukir dengan pasir di pantai Gaza. Mereka juga meletakkan bunga di atasnya. Aksi ini seakan menyuarakan pesan kepada dunia agar dapat mengambil tindakan dan menyelamatkan anak-anak di seluruh dunia yang menjadi korban dari konflik perang yang tengah terjadi. You're crazy and I'm out of my mind. And who do you think you are? Running around leaving scars. Bagi sebagian pasangan, momen pernikahan merupakan momen penting dan sakral. Tak sedikit dari mereka rela mengeluarkan dana besar sehingga momen pernikahannya dapat berlangsung meriah dan berkesan. Tapi pasangan asal Turki ini melakukan hal berbeda pada momen nikahan mereka. Setelah mengucap janji suci di Kilis, kampung halamannya yang terletak di perbatasan Suriah, pasangan Fethullah dan Esra Polat tak langsung menggelar resepsi di gedung layaknya pesta pernikahan pada umumnya. Mereka memilih menemui ribuan pengungsi Suriah di lembaga amal Turki, Kimse Yokmu. Mereka menyisihkan dana pernikahannya untuk membuat makanan bagi 4.000 pengungsi. Pasangan ini juga menjadi pelayanan dalam membagikan makanan. Pasangan yang masih mengenakan pakaian pengantin ini membagikan makanan kepada para pengungsi. Aksinya ini kemudian memberi inspirasi bagi teman-teman terdekatnya yang berencana akan melakukan hal serupa di pesta pernikahan mereka. Now you want me one more time. Beredarnya foto-foto tragis atas ditemukannya korban tenggelam pengungsi Suriah di pantai Turki, terutama foto bocah berusia 3 tahun Aylan Kurdi, mendapat simpati dunia. Berbagai ucapan doa simpati hingga bantuan dan sumbangan digerakkan untuk membantu pengungsi lainnya dari berbagai penjuru dunia. Tak terkecuali bagi ilustrator dunia yang menggambarkan tragedi ini sebagai bentuk simpati dan cara untuk mengenang Aylan, serta para korban pengungsi lainnya di beberapa daerah konflik. Mereka menggambarkan Aylan yang terbaring di pantai Turki sedang tertidur pulas di sebuah kamar. Ada pula yang menggambarkan Aylan tengah bermain pasir di pantai dengan ceria. Pemirsa, itulah 7 aksi kepedulian terhadap imigran versi On The Spot.